Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Salam sejahtera ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun. Oke, pada malam hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah pada modul 2, yaitu rekam jejak peradaban Indonesia. Pada modul 2 ini terdapat 2 unit ya, anak-anak. Yang pertama itu, unit pertama itu penelitian manusia purba, dan yang kedua, unit kedua kemajuan teknologi masyarakat praaksara. Ya, tapi kali ini kita hanya akan membahas satu unit terlebih dahulu agar nanti kalian tidak bingung dan tidak pusing ya. Yang pertama kita akan bahas itu unit 1, yaitu penelitian manusia purba. Ya, dalam penelitian manusia purba itu ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, mengenal manusia purba. Yang kedua, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kebudayaan zaman praaksara. Ya, baik. Sekarang kita akan mengenal manusia purba. Pada zaman prasejarah adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia hidup pada masa praaksara disebut manusia purba. Pada masa ini, satu-satunya sumber untuk mengetahui sejarah kebudayaan manusia purba yaitu dengan melihat peninggalan-peninggalan berupa fosil, alat kehidupan, dan fosil-fosil tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Pada bagian pertama ini yang mengenal manusia purba ini terbagi dalam 2 aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Kita akan bahas dulu untuk aspek sosial. Dalam kehidupan sosialnya, manusia tidak bisa terlepas dari teknologi yang mereka gunakan, karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Dalam aspek sosial ini terdapat 4 subbahasan. Yang pertama itu hidup nomaden atau paleolitikum, yang disebut juga sebagai berburu tingkat sederhana. Aspek sosial yang berlangsung dimulai dengan interaksi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, dengan bahasa mereka yang mereka buat sendiri dan dimengerti sendiri. Ketika berburu, mereka bekerja sama secara kelompok untuk mendapatkan hewan buruan. Maka dari itu jumlah orang dalam satu kelompok tidak bisa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, karena ini untuk berburu ya, jadi tidak bisa terlalu ramai atau nggak bisa juga kalau orang sedikit. Lalu yang kedua, semi sedenter atau mesolitikum. Pada masa ini manusia masih menggantungkan hidupnya pada alam. Corak kehidupan yang selalu berpindah-pindah membuat manusia berkeinginan untuk hidup menetap. Dalam hal pembagian kerja juga telah berubah. Jika perempuan pada masa sebelumnya adalah mengumpulkan makanan, maka untuk masa hidup menetap ini lebih banyak waktu mereka yang dihabiskan di rumah untuk merawat rumah yang mereka bangun, karena mereka dulu itu selalu bergerak dan sekarang itu ingin menetap. Jadi pada masa ini perempuan lebih lebih menghabiskan waktu untuk membereskan rumah atau menetap di rumah. Yang ketiga itu sedenter atau neolitikum.
pada corak kehidupan sosial yang terkemas dalam hidup sedenter atau hidup menetap di suatu tempat terbentuk karena tantangan-tantangan alam yang dialami manusia pada masa sebelumnya. Kehidupan di masa bercocok tanam dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota yang tidak banyak. Hal ini berhubungan dengan mata pencaharian mereka yang menetapkan bercocok tanam sehingga dengan mata pencaharian mereka bisa bercocok tanam seperti hasil produksi padi, umbi-umbian juga banyak. Untuk keberlangsungan hidup mereka. Yang keempat adalah perundagian. Populasi masyarakat pada zaman ini semakin banyak dari terpenuhinya kebutuhan dan semakin meningkatnya kesejahteraan manusia. Hal ini mendukung sistem sosial yang lebih kompleks sehingga muncul desa-desa besar yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok kecil untuk membentuk tata kehidupan yang semakin terpimpin dan teratur. Jadi pada zaman perundagian ini sudah dibentuk desa-desa dari kelompok-kelompok kecil. Misalnya dari arah barat ada kelompok kecil, ketemu dari arah selatan, mereka juga ada kelompok kecil, mereka bersatu dan membentuk sebuah desa. Begitu anak-anak. Ya, dari aspek ekonomi itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Alam menjadi penopang hidup utama karena manusia masih sangat bergantung pada alam, baik secara flora maupun faunanya. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka mengandalkan alam dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Setelah mendapatkan bahan makanan, mereka mengolah dengan cara sederhana karena tingkat pengetahuan mereka masih sangat rendah. Jadi, kenapa ini disebut dengan tingkat sederhana atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana? Karena mereka cara pengolahannya masih sangat sederhana sekali. Yang kedua, itu tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini, manusia tidak mengandalkan secara penuh terhadap alam ya. Karena terlihat dari alat yang dihasilkan sudah memperlihatkan sisi halusnya. Terdapat keindahan dan estetikanya. Masa ini juga disebut dengan pasca Pleistosen. Dalam masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia yang mendukung kegiatan mata pencaharian mereka, yaitu seperti bilah sapi, serpi bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam. Yang ketiga, bercocok tanam. Ya, yang ketiga, bercocok tanam. Cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan secara bertahap mulai ditinggalkan ya anak-anak. Karena mereka telah mengenal cara hidup baru. Cara hidup baru tersebut adalah bercocok tanam. Meskipun cara yang dilakukan masih sangat sederhana, tetapi mampu memenuhi kebutuhan hidup satu kelompok yang terdiri sekitar 20-50 anggota atau 50 orang. Jadi pada zaman cocok tanam ini mereka sudah tinggalin berburu itu, langsung pindah ke bercocok tanam. Dan yang keempat itu adalah masa perundagian. Masa ini kehidupan manusia dapat dikatakan telah beragam karena banyak terdapat perubahan baik dari sistem ekonomi, sistem sosial maupun sistem religi. Manusia sudah mulai mengenal peleburan timah.
dan biji logam untuk keperluan membuat alat yang lebih canggih. Dalam melakukan pelayaran juga telah diterapkan sistem berlayar dengan perahu bersayap. Kita lanjut ke bahasan kedua, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berdasarkan penelitiannya Van Hein Geldern berargumen jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Diterangkan olehnya bahwa semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi telah terjadi migrasi penduduk purba di wilayah Yunan, Cina Selatan ke daerah-daerah Asia bagian selatan termasuk ke daerah kepulauan Indonesia. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran, diperkirakan karena adanya suatu bencana alam yang hebat atau adanya perang atau antar suku bangsa. Daerah kepulauan di Asia bagian selatan ini oleh Geldern dinamakan dengan sebutan Austronesia yang berarti pulau selatan. Austronesia sendiri mencakup wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau di Malagasy atau Madagaskar sehingga Pulau Paska dan dari Taiwan hingga Selandia Baru. Itu asal-usul nenek moyang kita kemungkinan dari Asia Tenggara ya. Migrasi manusia purba dari daratan Yunan menurut Geldern bukan hanya terjadi satu kali. Ia menyebutkan gelombang migrasi terjadi juga di tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi, yaitu pada zaman perunggu. Orang-orang purba yang bermigrasi tersebut membawa bentuk-bentuk kebudayaan perunggu seperti kapak sepatu dan nekara yang berasal dari dataran Dongson. Berdasarkan bukti sejarah, diketahui bahwa untuk menyeberangi lautan di daratan Asia Tenggara seperti Malaysia dan sekitarnya, nenek moyang kita menggunakan alat transportasi berupa perahu bercadik. Perahu bercadik sendiri itu adalah perahu yang memiliki tangkai kayu di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Dengan bermodalkan perahu cadik itu, nenek moyang kita mengarungi lautan yang luas untuk sampai ke pulau Indonesia dan pulau-pulau lain di Austronesia. Mereka berlayar berkelompok tanpa kenal rasa takut dengan hantaman badai dan ombak. Hal ini tentu membuktikan jika nenek moyang kita, bangsa Indonesia, adalah para pemberani dan merupakan pelaut berjiwa satria. Dan dengan perjalanan penuh rintangan itu, akhirnya nenek moyang kita sampai di beberapa pulau di Indonesia. Mereka pun secara langsung memperoleh sebutan sebagai Melayu Indonesia. Ya, sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. Berikut penjelasan dari masing-masing subbangsa tersebut, yaitu dibagi menjadi 3, bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan suku primitif. Ya, pertama itu bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau bisa disebut juga Melayu tua merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama, yaitu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur barat melalui Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina, Sulawesi. Yang kedua adalah bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda.
Bangsa Dutro Melayu atau Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua, yakni sekitar pada tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda berhasil melakukan asimilasi dengan pendahulunya, yang tak lain adalah Melayu Tua atau Proto-Melayu. Yang ketiga adalah suku primitif. Sebelum kelompok bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang sudah terlebih dahulu menempati wilayah tersebut. Mereka adalah bangsa-bangsa primitif dengan budaya yang sangat sederhana. Mereka diantaranya adalah manusia Pleistosen, suku Wedoid, dan suku Negroid. Ada yang pernah dengar nggak suku Negroid? Pasti udah ya. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah kebudayaan zaman praaksara. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan arkeologi yang merupakan ilmu purbakala yang mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah purbakala manusia berupa benda-benda budaya, artefak untuk menyusun kembali atau rekonstruksi kehidupan manusia dan masyarakat purba. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Satu-satu dulu kita akan bahas zaman batu. Zaman batu terjadi sebelum logam dikenal, dan alat-alat kebudayaan terutama dibuat dari batu di samping kayu dan tulang. Setelah zaman batu ini diperiodisasikan menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu tua, dan zaman batu besar. Ya, zaman batu tua disebut demikian sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Jadi masih utuh. Kalau misalnya itu berbentuk batu bulat itu masih utuh bulat, tidak diasah atau tidak diapa-apakan, masih murni seperti itu bentuknya. Pada zaman batu tua ini, kebudayaan pada zaman batu ini adalah kebudayaan Pacitan, kebudayaan Ngandong, juga itu merupakan kebudayaan dari zaman batu tua. Yang selanjutnya adalah zaman batu tengah. Pada zaman batu tengah ini masih sama dengan zaman batu tengah ini masih sama dengan zaman batu tua, yaitu alat-alat masih kasar. Tapi pada zaman batu tengah ini sudah terdapat kapak-kapak yang sudah dibelah. Jadi yang dulunya kapak itu masih berbentuk batu biasa, batu murni belum dibelah. Sekarang pada zaman batu tengah ini sudah mulai ada perubahan, yaitu yang sudah dibelah. Dan yang ketiga itu zaman batu muda. Pada zaman batu muda itu alat-alat buatan manusia purba ini sudah diasah atau dipolis sehingga halus dan indah. Ciri utama pada zaman batu muda atau Neolitikum adalah alat-alat batu buatan manusia sudah diasah atau dipolis sehingga halus dan indah. Alat-alat yang dihasilkan itu antara lain kapak persegi, kapak batu, perhiasan, pakaian dari kulit, kayu, dan tembikar. Manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Neolitikum.
dan Austroasia. Dan yang terakhir batu besar. Pada zaman ini dikenal dengan zaman Megalitikum. Pada zaman ini ditemukan batu-batu besar seperti dolmen. Dolmen itu meja batu untuk meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Kita lanjut ke zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam. Di samping alat-alat dari batu, orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya, dan menjadikan alat-alat yang diinginkan. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalve, dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut Acer Perdue. Kelebihan teknik bivalve dari Acer Perdue adalah dapat digunakan berkali-kali. Pada zaman logam ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Pada zaman perunggu atau disebut dengan kebudayaan Dongson Tongkin Cina, ini manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Alat-alat perunggu pada zaman ini antara lain kapak corong, moko, bejana perunggu, arca perunggu. Dan yang kedua itu zaman besi. Pada zaman besi ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi ini lebih sulit daripada peleburan tembaga atau perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang tinggi, yaitu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Nah, alat-alat yang dihasilkan adalah mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, dan cangkul. Ya, demikian penjelasan dari unit 1, yaitu penelitian manusia purba. Jika ada yang ditanyakan atau belum jelas, kalian bisa langsung japri atau chat ke saya langsung. Kemudian kalian jangan lupa kerjakan tugas di bawah ini, tulis di kertas dan beri nama serta kelas. Nih, pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan zaman prasejarah. Yang kedua, dolmen ditemukan pada zaman apa? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bangsa Proto-Melayu? Yang keempat, sebutkan ciri zaman Mesolitikum. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat zaman apakah kapak corong dan moko. Ya, sekian pembelajaran kali ini atau pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.